Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Mandiri Bali. Di video kali ini saya akan melakukan proses pembentukan atau pengarahan dari bahan kimeng. Dan kimeng ini sebenarnya sudah hampir rampung, hampir jadi. Namun saya ulang lagi, saya konsep ulang lagi ya, saya nolkan lagi karena saya menginginkan bonsai yang seperti yang saya inginkan. Dan bisa dilihat bahan ini bergaya tegak berliku. Jadi saya ulangi lagi di akar karena beberapa kemarin ya kurangnya di akar. Sekarang sudah saya program lagi, nanti saya akan bongkar bagaimana sih akarnya. Kemudian dari gerak batang sudah, di bagian titik tumbuh tunas cabang ya saya rubah lagi karena ini bergaya tegak berliku. Jadi bagaimana mengkonsep bahan seperti ini? Jika teman-teman atau sobat bonsai mendapat bahan yang seperti ini, bagaimana kita mengkonsepnya? Jadi dari awal kita program akar, kita lihat dari bonggol, kemudian ke gerak batang, kemudian kita lihat juga dari titik tumbuh tunas cabang. Dan proses kali ini itu masih di program akar. Untuk pembesaran saya sudah akhiri karena saya akan membuat bonsai dengan ukuran yang kecil. Karena saya tidak memiliki lahan ground, saya hanya mengoptimalkan semua bahan saya di atas pot. Jadi untuk bahan-bahan yang di atas pot, jadi untuk pembesaran mungkin agak berat. Jadi kita harus membuat bonsai mungkin dengan ukuran bahan yang kita dapat atau kita program awalnya. Dan langsung saja kita mulai bagaimana memproses bahan dari kimeng ini. Dan kita lihat lebih detail, lebih dekat. Dan pertama ya, saat kita melakukan programan untuk bahan bonsai, namun bonsai ini adalah bonsai yang menurut saya sih pindahan atau hibahan ya. Dari mungkin ada teman yang sudah mengerjakan, namun kali ini saya rubah lagi. Jadi banyak hal yang perlu saya program lagi. Berbeda dengan kita membuat dari awal ya. Kalau saya membuat dari awal, saya sudah konsep awal. Jadi yang pertama saya lihat adalah dari akar ke bonggol ke batang, kemudian ke titik tumbuh cabang. Namun kali ini karena ini adalah hasil libahan atau hasil pindah tangan, banyak lagi melakukan perubahan. Jadi bahan yang sudah hampir jadi atau sudah rapat saya ulang lagi, saya nolkan lagi untuk mendapatkan bahan yang seperti yang saya inginkan. Dan kali ini untuk dapat depan saya pilih dari sini, tampak depan, tampak samping, dan ini tampak belakang. Jadi bisa lihat alurnya. Nanti konsepnya ke bonsai bergaya tegak berliku. Nah, untuk gerak batang sudah besar, jadi saya sangat susah untuk mengarahkan. Jadi saya biarkan, saya optimalkan atau maksimalkan. Nah, kali ini ke arah ke titik tumbuh cabang. Jadi penentuan cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, dan penerus dari batang utama. Nah, kita awali dari paling bawah ya, itu cabang pertama. Nah, jadi ada akar sulur seperti ini. Ini saya tidak akan gunakan karena akan menyebabkan pembekaan di bagian atas. Ini kecil, batang di sini kecil, dan di sini akan membengkak karena ada tumbuh akar sulur seperti ini. Ini harus kita buang, kecuali tumbuhnya di bawah ya, di bagian bawah. Nah, tujuannya sih untuk memperbesar batang bawah. Namun ini tumbuhnya lumayan bagian atas, jadi akan menyebabkan pembekaan di bagian atas. Ini sangat mengganggu dan harus dibuang. Kemudian ke cabang yang pertama, sini ada 3 mata tunas, jadi yang sebelah sini ya. Nah, ada 3 titik tumbuh tunas, jadi kita harus buang 2. Kita sisakan 1 supaya pertumbuhannya fokus ke batang yang atau cabang yang kita perlukan. Yang ini kita hanya menggunakan 1 untuk batang, bukan 3 ya. Kalau 3 kurang bagus dan kurang tepat juga, kurang enak nanti dilihat. Dan ini adalah konsep gaya tegak berliku ya. Cabang pertama samping, cabang kedua juga samping, dan cabang yang ketiga ke belakang ya. Biasanya cabang ketiga ke samping, cabang yang kedua itu ke belakang. Jadi bisa tergantung ya titik tumbuh tunas. Jadi yang pertama samping, yang kedua ke samping, yang ketiga ke belakang untuk dimensi. Dan ingat ya sahabat bonsai, dalam menumbuhkan titik tumbuh tunas, jadi diusahakan di tikungan seperti ini ya. Di bagian luar, tekukan di bagian luar kita tumbuhkan tunas agar terlihat menarik.
dan bagaimana pohon yang di alam ya. Kali ini kita ke cabang yang kedua, dan di cabang yang kedua ini letaknya di samping sebagai tangan kedua, dan ini ada 3 tumbuh tunas seperti ini. Kita harus memilih, kita sisakan 1 saja untuk cabang ya, cabang yang kedua. Kemudian di belakang untuk cabang yang ketiga, untuk dimensi juga ada 3 tumbuh tunas, kita harus buang. Kita sisakan 1 saja. Dan untuk cabang yang berikutnya ya, cabang-cabang berikutnya nanti akan diteruskan oleh terusan dari alur batang ini. Jadi kita harus pilih 1 atau 2. Ini ada 3 tunas juga. Jadi untuk penerus batang saya akan memilih 1 saja. Seperti ini saya hanya menemukan 4 tunas dan 1 untuk penerus batang utama. Dan lanjutnya nanti akan menjadi mahkota, dan untuk cabang-cabang berikutnya dan juga mahkota ya. Dan langsung saya akan melakukan penekukan atau pengarahan dari cabang, 3 cabang dan 1 batang utama. Ayo kita mulai prosesnya. Dan sahabat bonsai, jadi seperti itu ya prosesnya, bagaimana saya melakukan pengarahan dari cabang, dari bahan dengan gaya tegak berliku dengan tekukan yang ekstrim, dari bahan kimeng dengan tekukan ekstrim ya, dari bahan kimeng dengan ukuran yang kecil. Jadi saya hanya menemukan 4 tunas saja, 3 tunas untuk cabang dan 1 tunas untuk penerus dari batang utama. Dan sahabat bonsai, semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga terhibur, semoga juga bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam berkarya seni bonsai. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai. Nah, kasihan dilepas.